sayang sejati. Jadi orang nggak ngapa-ngapain, nggak pernah kenal bangku sekolah, tapi ilmunya bisa lebih dari doktor misalnya. Ya. Yang pernah ketemu dengan almarhum Syekh Rahmat Abdullah akan langsung menyaksikan mana hanya lulusan aliyah tapi ilmunya melebihi dari seorang doktor. Itu salah satu gerakan perkedil at-ta'lim. Saat Qarun itu keluar dari rumahnya, semua yang melihat itu, aduh kapan saya bisa kaya seperti dia ya. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Kata para ulamanya, salah kalian begitu. Wailakum thawabullahi khairul liman aman. Ya. Pahala Allah itu jauh lebih baik daripada yang kamu dambakan. Siapa yang mengatakan? Ahlul ilm. Wa qala alladziina utul ilm. Kenapa enggak disebut wa qala ahlul iman, wa qala ahlud da'wah? Apa aja deh ya. Tapi ahlul ilm. Allah inginkan pokoknya kalau masih mau ngaji ya, cepat atau lambat manusia itu insya Allah sadar. Mentok manusia itu kalau udah gak mau ngaji ya. Kalau masih mau ngaji insya Allah perubahan itu akan cepat ya. Aslinya upah itu untuk ngaji ya. Tapi kalau belum cukup ya akhirnya ya, booster lah ya. Tak sebulan sekali, tak sebulan 2 kali booster seperti itu. Itu menunjukkan pentingnya al-ilm di dalam memberi penyadaran terhadap diri. Yang ketiga apa? Ihdimu ashabal qudwat. Hancurkan manusia-manusia yang menjadi tokoh bagi masyarakat. Pokoknya di negeri ini kalau ada tokoh habis dikerjain. Apa uasnya, apa habibnya, apa siapa aja. Pokoknya muncul ini langsung digebukin supaya masyarakat nggak percaya lagi. Karena kalau sampai percaya mereka sekali ngomong langsung diikuti. Makanya harus dihancurkan. Jadi kembali betapa ahlul batil sangat sadar bahwa rumah tangga itu sumber kekuatan bagi bangsa, bagi umat, apalagi bagi jamaah ya. Karena itu ya, yang memang ya, istilahnya nggak berdakwah saja ya sudah lumayan tantangannya, apalagi ya berdakwah ya berumah tangga ya. Tapi kalau masih banyak turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita diberi kekuatan. Ya. Di medan dakwah boleh memang banyak tantangan, tapi sampai di rumah kita sekunu ilaiha. Maka salah satu pendekatan atau pemahaman rumah tangga di dalam juz 28 yang dari awal sudah langsung temanya rumah tangga. Qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ini rumah tangganya seorang kader. Pembinanya siapa? Rasulullah. Ya apalagi kita. Kader namanya siapa? Ubadah ibn Samit. Ya. Istrinya bernama Khawlah binti Tha'labah. Ya. Ya namanya rumah tangga lagi berada di sesi nggak harmonis. Jadi ayat ini mengingatkan kita ya, bahwa rumah tangga nggak harmonis itu jangan langsung dipahami. Oh berarti ente gagal. Antum gagal berumah tangga. Enggak begitu. Ya. Ini ceritanya rumah tangga nggak harmonis. Judulnya ini qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka. Itu rumah tangga nggak harmonis. Siapa sih yang kepingin nggak harmonis? Ya.
semua juga kepinginnya harmonis. Rumah tangga gak harmonis itu ya seperti ya tahu-tahu kalau zaman ini dikit-dikit COVID. Pokoknya pulang dari luar negeri mau panas nggak panas COVID. Ya yang penting gimana bisa tetap eksis ya. Jadi juz 28 banyak menjelaskan ya bahwa rumah tangga itu salah satu ujian bagi manusia. Di awal Al-Mujadilah gambaran rumah tangga nggak harmonis. Di At-Taghabun 14 rumah tangga nggak harmonis. Di awal Tahrim Rasulullah juga mengalami ya, suasana yang nggak harmonis. Nabi Lot nggak harmonis, Nabi Nuh nggak harmonis. Ya ini kebetulan kita kalau walimah ayatnya harum terus, harum 21 terus. Sekali-kali lah kalau pun 24 paling bubar setelah itu ya. Karena ayatnya katanya ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Jadi kita ini nyari musuh apa ya? Enggak, maksud Allah itu rumah tangga itu ujian. At-Tahrim kan tentang salah satu lagi gak harmonisnya rumah tangga Rasulullah SAW. Setelah Tahrim namanya surat apa? Al-Muluk. Al-Muluk itu mengatakan ya baluwakum ayyukum ahsanu. Hidup itu ujian. Utamanya adalah rumah tangga. Bahwa rumah tangga itu pasti ada sesi-sesi di mana kita akan menghadapi ujian. Nah maksud juz 28 itu ya, walaupun ujian rumah tangga itu udah mungkin suasananya begini, bahkan mungkin bisa berbulan-bulan, ya udah, yang penting kamu tetap soleh gitu ya. Bahasa gampangnya juz 28 itu, yang penting kamu tetap banyak beribadah, banyak berzikir kepada Allah ya. Dakwah itu jangan dianggap akan memperberat masalah, tapi husnudzan insya Allah keluarga untuk dakwah ini akan menjadi solusi, akan menghasilkan pertolongan Allah dalam dinamika rumah tangga. Jangan nunggu nanti aja deh kalau kondisi jiwa udah enak baru saya mau hadir kegiatan-kegiatan dakwah misalnya. Nah, kamu justru keluar insya Allah dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Khawlah binti Tha'labah ya, ini setelah masuk usia senja ya, mungkin 40, 50 ya sudah pastilah ya, tidak seindah saat usia 20-an ya. Bapak gimana? Jadi Khawlah binti Tha'labah ya lapor kepada Rasulullah begitu, ya Rasulullah ya, saya mendapat perlakuan KDRT, mentang-mentang saya udah tua. Bahasa tua itu disebut hatta idza kabura sinni ya. Tidak kabur sini ya. Jadi kalau bahasa pepatahnya saya mengalami habis manis sepah ditelan, tetap ditelan nggak dibuat aslinya begitu. Al-Quran maunya begitu, jangan lagi sepah sepah insya Allah tetap punya ada sabar. Tapi karena kesolihan ummahat ini, siapa tadi namanya? Khawlah binti Tha'labah, baru ngomong begitu, Allah yang ada di arsy itu dengar, ikut terlibat.
qad sami Allah. Qaula, keluhan siapa? Ummahat qaulati tujadiluka. Hati-hati antum kualat sama ummahat. Namun ummahat yang begini bahaya. Qaulati tujadiluka, yang lagi mengadu kepadamu wahai Muhammad. Mengadu tentang siapa? Suaminya fi zaujiha. Tashtaki ila Allah. Dia selalu mengeluhkan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yasma'u tahawur. Inilah pentingnya rumah tangga enggak boleh jauh-jauh dari Allah supaya ya, kita husnudzan insyaallah ya, walaupun enggak akan turun wahyu antum mengeluh ke DSW terus Allah katanya dengar kita enggak ada ya. Tapi usahakan amal-amal soleh kita itu membuat kita seperti Khawlah ya. Sampai Umar bin Khattab itu jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah, ini Khawlah masih hidup, panjang umurnya ya. Namanya Khawlah berarti saat itu udah sangat senior. Umar ya masih junior ya. Namanya senior manggil junior ya enteng aja ya. Umer gitu, Umer ya. Kalau kita jang sedikit dari Sunda ya, lede yang dari Jawa ya. Jadi manggil keakraban ya. Kalau Betawi ya bentong ya, bentong ya. Ada apa ya? Udah namanya ibu-ibu lah ya. Ibu-ibu itu kalau orang Jawa bilang entek ngame ya. Habis keluar lagi. Kata pengawalnya, ya khalifah ini siapa sih nenek-nenek? Titik-titik ngomongnya koma terus. Diam kamu, biar aja ibu ini ngomong apa saja. Pokoknya menasihati Umar intinya hati-hati, jabatan ini bahaya. Takutlah kepada Allah di dalam juga melaksanakan jabatan. Melaksanakan sebuah jabatan itu berat, tapi kalau kamu tidak amanah, lebih berat lagi nanti di Allah Subhanahu wa taala. Selesai baru, masa kamu nggak tahu ibu-ibu itu nenek-nenek itu siapa? Dia itu yang omongannya didengar oleh Allah yang ada di arsy. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka, itu dia ibunya. Baru semuanya sadar. Oh, kalau dia yang ngomong mau seharian nggak apa-apa deh kita dengerin. Ya begitu kata Umar ya. Katanya ya, andai kata seharian cuma terpotong sholat dan makan isoma katanya. Ya, kita dengerin aja deh ya. Itulah pentingnya senior ya, senior yang khutbah istilahnya ya. Jadi dari awal Allah sudah ingatkan ya, rumah tangga jangan pernah jauh dari Allah. Siapa yang selalu menghadirkan rahmat Allah berarti dia ya, berarti rumah tangganya selalu didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dibuktikan oleh Al-Mujadilah ini, insya Allah ibu udah minimal pernah lah ya, pernah menghafal Al-Mujadilah atau dengar Al-Mujadilah ya. Insya Allah nggak terlalu awam ya. Jangan khawatir saya ngetes ya. Kalau antum perhatikan di surat Al-Mujadilah ini satu-satunya surat Al-Quran yang setiap ayatnya pasti ada lafaz Allah. Di ayat pertama saja 4 kali. Qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum innallaha sami'un basir. Itu buka halaman yang kedua. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa
سادسهم الأدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم الله بما عملوا والله بكل شيء. Untuk buka halaman terakhir ya, la tajidul qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah